ada jenis sabu. Lama-lama kecanduan. Saya minta maaf sama Tuhan bahwa Pernah nggak ada kecurigaan tentang hubungan Gisel Gading yang kurang harmonis sehingga bercerai dulu? karena ketika kita cerai, papa kalah, mama kalah, tapi yang paling kalah kan anak-anak. Iya, betul. Cinta harus kita pupuk. Cinta sesuatu yang tumbuh harus kita pupuk supaya perempuan itu penolong laki-laki. Laki-laki yang kelihatan hanya tegar aja, tapi sebenarnya perempuan jauh lebih tegar. Yang kalau dia jodoh datang dari Tuhan, saya kira itu bukan perceraian, pasti kebahagiaan. Apakah saya memaafkan? Saya maafkan dari awal. Gading itu anak yang tidak pernah mengeluh sekalipun. Ya, untuk Gading, bahwa ada masa depan kamu masih panjang. Assalamualaikum guys, hari ini aku happy banget karena kedatangan ini senior aku di dunia sinetron yang pasti dia legend banget, orangnya sampai sekarang handsome banget dan kemarin baru ketemuan dan sekarang ini aku lagi pengen kulik-kulik tentang kehidupannya sekarang. Siapa dia? Ya, Mas Roy. Apa kabar? Salam COVID. Ini pernah jadi anak saya. Di Bella Vista. Ini senior yang baik hati karena apa? Aku nggak pernah diomelin yang ada di dongengnya. Ingat nggak Mas Roy? Aku masih kuliah, Mas Roy sudah jadi bintang tapi nggak pernah sombong, orangnya down to earth. Dan guys mau mampir ke apartemenku yang mungil ini. Makasih Mas Roy. Terima kasih atas undangannya, saya merasa terhormat. Dan kalau di politik, Mas Roy ini juga senior. Tapi bedanya Mas Roy itu lebih konsentrasi ke dunia acting ya. Jadi politiknya nanti ya. Enggak. Oh enggak. Oke guys, jadi pokoknya yang mau tahu bagaimana keseluruhan aku mau ngulik-ngulik kehidupan Mas Roy yang sekarang. Tuh lihat, umur berapa Mas Roy? 68 mau 69. Weh, lihat dong badannya nggak berubah tuh. Outfit of the day-nya Gaya dong. Oh, gaya. hari ini hitam-hitam, padahal kita nggak janjian ya. Luar biasa. Jadi kayaknya masih feeling so good. Oke, Mas Roy kita ke atas ya. Ayo guys, ikutin aku. Jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe. Seneng banget, serasa 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Bella Vista. Ini nggak berubah, tetap cantik. Enak. Berarti kita bedanya dikit dong ya? Enggak 10 dulu. tahun. Lebih. Aku 48. Oh, 20 tahun. Oh iya 20 tahun, nggak beda jauh loh guys. Ya ampun Mas Roy, masih nggak berubah. Dan masih smiling all the time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh guys, Mas Roy jangan bingung ya rumahnya. Oh, luar biasa. Oh. Guys, jadi ini kursi panas. Panas tapi empuk Mas Roy. Jadi Mas Roy, ini aku sebelum Q&A guys, iseng Mas Roy taruh di Instagram. Ya, Siapa yang kangen sama Mas Roy Martin? Waduh, banyak yang komen. Mas Roy ada kan Instagramnya kan? Ada. Yang Roy Martin. Permatan 52. 5213. Oh bener berarti. Jadi guys, tadi aku sempet tanya-tanya dan mereka aduh pada kangen dan pingin nanya langsung. Jadi nggak apa-apa ya Mas Roy. Apa aja? Tanya apa? Tapi jangan no komen ya. Oh, ada. Ada. No comment. Mungkin ada yang no komen Oh, kan. tapi jangan semua no komen ya. Iya, Nanti kita vlognya nggak ada yang nonton. Mas. Iya, kita lihat nanti. Oke guys, jadi pokoknya saksikan terus aku dan Mas Roy Martin di vlog Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Guys, akhirnya aku punya waktu. Ini cuma 1 jam loh guys. Jadi harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Mas Roy Martin seorang legend di dunia acting, sinetron, film dan semuanya. Dan dulu kita ternyata pernah jadi presenter.
Ingat nggak? Namanya, kamera, ketawa. Iya, Masih lupa deh. Enggak, masih ingat. Ingat kan? Kacau, saya pasti kacau. Iya. Jadi itu kayaknya pertama kali dan terakhir ya Mas Roy? Iya, pertama kali dan terakhir. Itu film-film lucu kan itu. Dia kita jadi presenter, Iya. tapi kita membahas, benar-benar Iya, film-film film-film lucu. lucu. Terus waktu itu di mana ya kita ya? PH ya? Enggak, punya ya Pak Rambut Jabi. Oh iya, karena dulu kita satu PH Multivision. Multivision. Dan pertama kali main sinetron berhadapan dengan Mas Roy Martin dan benar-benar ini senior yang baik. Aku bilang tadi nggak pernah meng-underestimate pemain baru. Jadi Mas Roy, terima kasih sekali lagi. Saya yang terima kasih. Ilmunya dan waktunya. Mas Roy apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, selalu baik. Dan ini terbukti loh guys, biasanya usia-usia Mas Roy nggak mau minum sirup. Tapi lihat nih, Mas Roy minum sirup. You know artinya apa? Sehat. Masih sehat. Aduh Mas Roy, gimana Mbak Ana kabarnya? Luar biasa, baik. Iya, Baik pasti semua. makin cantik deh. Oh ya, dia luar biasa. Punya istri yang luar biasa, dia cantik. Luar dan di dalam. Harus dipuji dong, Iya. istri harus kita puji. By the way, perkawinannya udah berapa puluh tahun ya? Udah 35 tahun. Wow. 35 tahun, udah mengalami semua peristiwa. Jadi memang cinta kita mungkin sudah bukan eros, tapi sudah agape. Apa tuh? Cinta agape adalah cinta yang walaupun, bukan if. Oh. Cinta agape adalah misalnya Tuhan sama manusia sama Tuhan, apa orang tua sama anak-anaknya. Walaupun kamu itu saya tetap cinta. Ya gitu. Tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu karena erosnya udah mulai apa ya, menepi, udah mulai menghilang. Eros itu nafsu. Oh, Jadi, itu bahasa apa sih Eros? Bahasa Yunani kalau menurut saya. Oke, Jadi pantes. agape, cinta ada 3. Iya. Agape, eros, dan filia. Filia itu cinta pada barang. Oh, Cinta kalau kita suka banget jam tangan, kita suka iya, sepatu mahal, mobil, rumah, itu filia, cinta kita pada barang. Tapi kalau eros, suami istri, nah itu eros. Cinta yang ada nafsunya, birahinya. Waduh. Tapi kalau udah perkawinan 35, 40, orang tua kita dulu sudah jadi agape itu. Oh, gitu, agape. cintanya. Ini baru sekali ini loh ada filosofi baru Yunani pula. Ini baca, emang Mas Roy tukang baca ya? Saya suka baca ya. Sampai sekarang. Jadi yang namanya Mas Roy Martin itu kalau di Hollywood itu bagaikan siapa ya? Tom Cruise ya. Wih, iya dong. Makin tua makin auranya makin keluar. Mas Roy, jadi 35 tahun perkawinan itu gimana caranya seorang Roy Martin gitu loh? Biasanya cowok-cowok udah apalah gitu. Gimana Mas? Kalau menurut saya cinta adalah sesuatu yang tumbuh. Oke. Sesuatu yang tumbuh dia bisa mati. Iya. Iya kan? Iya. Makanya cinta harus kita pupuk. Cinta sesuatu yang tumbuh harus kita pupuk supaya energinya tetap ada. Karena energi ini bisa padam. Iya, betul. Cinta lama-lama erosnya hilang, birahinya hilang, kemudian padam, kemudian tinggal yang kita lihat kok jeleknya. Itu usia perkawinan ke berapa tuh? Beda-beda. Setiap orang berbeda. Ada yang 2 tahun bisa, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20. Ada lihat yang tadinya kamu adalah wanita tercantik. Satu-satunya. Sekarang tiba-tiba semua orang cantik kecuali kamu. Nah itu yang aku suka dari Mas Roy, tau nggak? Orangnya itu kocak, tapi mukanya tuh lempeng. Nah itu yang susah. Dan Mas Roy itu paling suka cerita tentang kehidupan. Tentang kehidupan, ya. Jadi benar-benar yang namanya Mas Roy itu actingnya itu memang natural, karena memang kehidupannya memang banyak ini ya. Pengalaman hidup. Pengalaman. Oh, hidup saya kayak jet coaster. Oh, udah gila-gila. Semua peristiwa saya udah alami. Jadi zaman dulu nih guys, tahun 90-an yang suka sama Mas Roy. Waduh, cewek-cewek. Jadi setiap kali yang namanya Roy Martin lewat tuh, aduh, cewek-cewek langsung ngelirik gitu. Gimana Mas Roy jadi seorang bintang sampai saat ini namanya tetap berkibar? Iya, pasti. Bangga. Pasti bangga. Terima kasih sama Tuhan bahwa kita dikasih karunia yang tidak setiap orang punya. Tapi kembali bahwa kalau kita lihat penggemar berarti gini, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa.
Jadi makanya kalau setiap penggemar datang, siapapun dia, minta foto, saya harus siap bersedia. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Dari Karena zaman dulu tahun 70-an yang lagi ngehits gitu. sampai hari ini. Karena tanpa mereka kan bukan siapa-siapa kita. Ada orang yang baru naik, tiba-tiba sombong, nggak Iya, mau terpisah dari penggemarnya, ya dia umurnya nggak lama. Iya dong. Jadi Mas percaya bahwa down to earth itu adalah modal hidup kita ya? Iya, kita kembalikan pada mereka. Karena itu energi yang mereka berikan pada kita harus kembalikan pada mereka. Rasa terima kasih kita kepada penggemar kita, pada yang bayarin kita. Honor kita, produser yang bayar, tapi sebetulnya bukan. Mereka yang bayar. Iya, request kan? Request, Dan iya. sampai sekarang Mas Roy itu boleh dibilang gimana sih cara memaintain popularitas, image ya terutama. Meskipun ada beberapa kasus. pada Iya, saat iya, itu. iya, iya. Itu gimana Mas? Selain down to earth ya? Pertama, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus disiplin. Itu disiplin. Modal pertama disiplin. Tadi guys janji jam 1 lewat, kurang 2 udah saya sudah di lobi, mati gue. Terus kedua? Ya, kedua mau belajar bahwa sang waktu tidak berpihak pada kita. Kita masih belajar pada anak-anak muda, ya kan? Karena waktu tidak pernah berjalan mundur. Jadi kita belajar pada masa depan. Iya, itu anak-anak muda tadi. Anak-anak muda itu maksudnya kalau di lingkungan Di luar sinetron. sinetron ya anak aktor baru yang cerdas-cerdas. Kita mulai belajar. Jadi Mas Roy itu bukan senior yang gila hormat. Gue nih senior, semua harus enggak gitu ya Mas Roy ya? Ya enggak. Dalam dunia akting nggak ada perlombaan tua-tuaan. Oh iya benar nggak ada senioritas ya? Iya, senioritas dalam sebutan mungkin. Iya. Bahwa kamu lebih lama di dunia ini, iya. Iya. Tapi karya kan belum tentu. Oh. Iya kan? Jadi Mas percaya tentang Tentang kualitas. masa depan, tentang kualitas, tentang kehidupan itu berjalan. Ya kita mesti belajar pada kehidupan yang berjalan tadi, bukan masa lalu. Ya kan? Kita kan masa lalu. Iya, Anak-anak muda masa depan ya kita harus belajar pada mereka. Wih, hebat ya. Jadi benar-benar Mas Roy itu bukan pencitraan ya. Aku mau tanya, waktu Mas Roy di film kan tahun berapa ya pertama kali ya? 74. Ya Allah, gue 2 tahun guys. Gimana nih kalian yang nonton coba, millennials. Nah, dari tahun 72 sampai sekarang. 74 sampai sekarang. Apa kritik untuk ya perfilman Indonesia lah? Perfilman Indonesia adalah, kalau kritik saya, Iya. kita tidak pernah beranjak pada drama. Film drama, action ada, orang ada. Tapi bukan itu. Maksud saya, drama oke. Tapi harusnya drama yang punya dimensi pada sosial, politik, atau hal-hal yang lain. Ini kan nama percintaan anak-anak muda selesai. Iya, Ya kan? benar. Percintaan anak muda cuma 2. Kita dalam basic barat, itu Romeo and Juliet, pasti Iya. versinya. Yang kedua, West Side Story. West Side, hanya 2 ini. Orang tuanya Ikut campur. Ini kaya miskin. Oh iya. 2 orang tuanya Kecil ya iya, skupnya. hanya itu. Hanya Oke. itu. Cuman ending happy ending sama sad ending. Hanya Jadi, itu. Mas Roy pengennya gimana? Ada sosial politik di dalam Ya situ? artinya kalau kita film-film barat misalnya, film Amerika terutama, kan ada tentang kehidupan politik. Ya, betul. Kita nggak laku kalau bikin sini. Tentang orang Karena tua. takut kali Mas Roy. Enggak juga. Oh enggak juga. Penontonnya yang Oh penontonnya nggak ada? penontonnya tidak ada. Penonton tidak berubah dan malah semakin menurun kalau menurut saya. Oke. Ya. Jadi kalau kita kasih beban sedikit pada film itu, kasih ada bebannya, dikit banget, nggak laku. Oh jadi yang complicated, Nggak yang laku. kontennya agak rumit nggak laku. Nggak laku. Film keluarga misalnya, bapak ibunya atau orang tua, nggak laku sih. Padahal kan ada kehidupan. Orang tua kan punya kehidupan. Iya benar. Kita nggak pernah cerita tentang orang tua. Orang tua hanya figuran, ya. Iya betul. Tos dulu deh. Jadi maksudnya itu guys, aku juga merasakan loh. Kemarin ya aku nih Mas Roy ditawarin main sinetron gitu. Ya Allah honornya menurun Mas Roy. Menjadi cuma 30% dari banding aku tahun 90-an. Kenapa bisa gitu sih Mas Roy? Ada nggak sih Mas Roy? Kenapa ini bisa terjadi? Iya, kan hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang dibutuhkan ceritanya ringan, Iya. yang muncul anak-anak muda, Fresh. kemudian kemudian peran orang tua mulai sedikit. Kalau misalnya satu sinetron berapa scene? Ya. Katakan 60 scene. Ya. Peran
Fan apa? Paling 10 scene. Iya, iya. Karena 10 scene ya nggak mungkin dibayar full. Betul, betul. Dibayarnya ya kayak saya lebih tua lagi. Nah, jadi gimana tuh? Mungkin 5 scene. Dibayarnya lebih murah lagi. Tapi Hukum ekonomi, tapi itu industri ya begitu. tapi itu Mas Roy nggak menyalahkan siapapun ya. Enggak, itu industri ya begitu, hukumnya begitu. Tapi kenapa di Hollywood bisa, Mas Roy? Karena Tadi bukan sinetron tadi kali ya, bukan. Gimana? Hollywood itu industri yang ditonton oleh seluruh dunia. Worldwide ya. Ya. Jumlah penontonnya juga begitu besar. Betul. Kemudian tidak hanya anak-anak muda kalah sama film-film yang Iya, bermutu kalah. Jumlah penonton tadi, demand-nya dia. Jadi penontonnya mintanya begitu, mereka mau bayar. Kalau sini kan enggak. Iya, iya, iya. Kita kena rating. Iya, iya. TV Siapa yang share, pegang ya. rating? Yang pegang anak-anak muda rating. Roy Martin dia nggak kenal. Dia yang anak-anak baru, yang fresh, yang Gading, seumurnya, ya. ya mungkin lebih muda lagi, Oke, yang dia Farel. kenal. Iya, kayak Tapi itu kan sinetron, Mas Ya. Roy. Film gimana? hampir sama. Masa? Tidak sama persis, tapi mungkin lebih meningkat, tapi tetap anak muda yang nonton. Orang-orang tua umur 50 tahun ke atas sudah nggak pingin datang ke gedung bioskop. Iya kan? Iya, benar. Kecuali memang hebat banget. Iya. Jadi ya penontonnya anak muda, dia mau terwakili Iya. cerita mereka, cerita tentang diri mereka, percintaan. nyambung. Iya. Iya benar. Sementara kita udah nggak di titik itu ya. Kita udah lewat. Udah lewat Iya. semua. Yang ada ya tadi itu. Apa tadi yang selalu cinta kita tadi? Agape. Agape. Nah tuh saya inget-inget. Agape itu singkatannya apa? Enggak. Nggak ada? Enggak, memang Emang agape. Waduh, agape. Berarti saya kalau nyari suami nanti guys mesti agape, catat ya. Tetap harus ada erosnya. Oh, eros dulu. Oh iya. Kalau enggak bahaya. Iya, berbahaya. Oh iya, benar. Jadi Agape tapi yang masih ada erosnya. Kalau nggak ada erosnya udah lewat. Tuh catat ya. Ini anak-anak muda bahasa Yunani belajar dari Mas Roy. Itu buku apa ya Mas Roy? Saya kira di Google ada. Saya kira. Oh di Google. Mungkin di Weh, Google gila ada. Mas Roy. Jadi sekarang udah nggak gaptek ya Mas Roy ya? Enggak. masih masih. gaptek. Jadi intinya Mas Roy banyak banget kan sekarang dari pemain film, sinetron ya kayak aku aja ya akhirnya lari ke politik. Tujuan utamanya ya kita kan sebagai orang yang pernah menjadi pelaku ya di dunia seni. Kenapa sih Mas Roy kok kayaknya kan temennya sejuta umat ya, orang politik juga berteman, tapi kenapa justru nggak mau masuk ke DPR pada saat itu? Iya. Saya dari zaman ke zaman selalu ditawarkan Iya. oleh partai ya. Iya. Ketika itu ada PDI tapi zaman dulu Suryadi gitu. Saya selalu merasa gitu ya, DPR ini harus dipegang atau dipimpin oleh anggota-anggota yang mumpuni, yang memang komitmennya ada, kemampuannya ada. Sementara saya merasa diri saya mencoba di dunia politik itu. Masuk partai waktu itu? Masuk partai ya. Atau di luar partai lah. Iya. Artinya bicara politik itu. Iya. Tapi yang saya alami adalah saya tidak nyaman di situ. Really? Bahwa ada hal-hal yang nggak bisa terima gitu. Harus pura-pura, harus pada pimpinan kita ya tahu sendiri. Itu saya tidak nyaman. Saya orangnya nggak bisa, misalnya nggak suka terus saya bilang suka nggak. Saya selalu ya itu yang tidak dimaui oleh dunia politik. Nah, saya tidak bisa menyingkirkan teman saya yang halangi saya atau kita rebutan posisi. Saya nggak bisa itu. Saya nggak nyaman. Terus ternyata saya bukan habitat saya politik. Weh. Tapi pemikiran Mas Roy, gagasan Mas Roy tentang film, tentang dunia acting itu berharga banget loh. Bagaimana bisa memperjuangkan kalau Mas Roy nggak jadi insider? Ya, memang itu sebuah kelemahan. Tapi karena saya merasa memang nggak mampu. Oke. Waktu saya juga kurang, kemudian kemampuan saya sangat terbatas. Jadi biarkan Republik ini dipimpin oleh orang-orang yang hebat kayak Vena. Waduh, saya sudah pensiun, Mas Roy. Tapi kan udah pernah bahwa itu udah pengabdian yang luar biasa. Tapi berarti intinya ya guys, Mas Roy itu hatinya lembut sekali. Terima kasih. Karena apa yang Mas Roy omongin itu sebenarnya mewakili perasaan saya juga. Tas dulu dong. Jadi ya alhamdulillah saya 9 tahun Mas Roy.
di Hebat. politik 2 Hebat, periode dan tapi atas nama rakyat saya. aduh, Atas nama rakyat. gitu dong. Tapi Mas Roy, aku kenapa terkejut banget ya waktu Mas Roy pernah mengalami hal-hal yang nggak enak ya pada saat Pernah besuk kan? Pernah besuk. Terima kasih. Dia pernah datang ke Cipinang. iya. Karena kita tuh persaudaraan waktu Iya, Bella luar Vista biasa, tuh udah luar kayak biasa. family loh guys. Bayangin ya, kita tidur satu kamar tuh semua ya. Dari Rombongan. Deddy Rizaldi, Ini, terus Jeremy Jeremy Thomas, Thomas. terus siapa Angel Ibrahim yang jadi ibuku. Iya. Jadi kita tuh bener-bener guyup banget ya Mas Roy. luar biasa. Aduh. Waktu itu luar biasa. Enggak Mas Roy kan orang baik banget gitu ya. How come Mas Roy bisa seperti itu? Iya, Kenapa jadi gitu? pertama saya ini anak muda ketika muda itu anti narkoba. Ya benar. Iya. Tahun 70-an itu. Anti itu, sangat anti saya. Ya jadi ngerokok tidak. Iya, Artinya narkoba itu narkotik ya. Iya. Ketika itu kan masih itu tidak mungkin saya sentuh. Tapi tahun 90-an, mulai 96 kalau nggak salah Iya, itu, mulai ada narkoba jenis baru. Apa tuh Mas? Namanya ekstasi dan sabu. Oh iya benar Iya kan? benar. Iya. Semua teman-teman saya terlibat. Saya nggak saya sebut nama, tapi saya menghindar. Saya paling takut. Jadi kalau saya ke disko, saya tiba-tiba lihat kok aneh-aneh gerakannya pada geleng-geleng, pada aneh. Saya selalu bawa minuman saya tutupin karena saya takutnya. Oh. Oke. Tapi kemudian ketika itu saya masih syuting, masih ngerangkep ada 3-4 sinetron Iya, gitu. betul. Ada jenis sabu. Ketika saya ditawarkan, saya bilang, saya nggak, ini bukan narkoba, ini bukan narkotik. Ini apa? Ini amfetamin. Nah, memang namanya amfetamin. Oh, Lah kita kan awam. Benar. Kita awam. Oke. Ini dilarang nggak? Nggak dilarang. Undang-undang tidak melarang. Itu di mana lokasi syuting kah apa Di mana-mana? pergaulan lah, Oh, di pergaulan. Oke. Nah, untuk gunanya untuk apa? Ini kalau kamu syuting nggak capek. Oke. Jadi kalau kamu kan kerja keras, ngerangkep kanan kiri, kamu coba aja. Saya coba, kok kuat? Maksudnya kuat nih nggak ngantuk-ngantuk? Tidak gitu? ngantuk, Waduh. merasa segar, Riang, gitu. riang. Wah, saya merasa cocok dengan barang itu, oke? Oke. Ini stimulan ini, ya. Itu promosinya. Dan memang di tempat umum kita pakai ya biasa aja, memang nggak dilarang. Di pergaulan itu. Nggak di umum belum. Ya, masa memang, sih? Nggak ada undang-undang. Oh iya memang tahun-tahun itu belum. belum ada undang-undangnya. Kategori amfetamin. Oke. Lama-lama kecanduan. Oh. Saya udah curiga, loh kenapa saya kecanduan nih? Jadi maksudnya kalau nggak pakai itu nggak enak gitu? Nggak enak, ya. Saya mau berhenti, tapi ternyata tidak semudah itu. 2-3 tahun kemudian mulainya undang-undangnya keluar. Bahwa ini masuk kategori bukan narkotik, tapi narkoba. Oke. Jenis obat-obatan. Oke. Pengen keluar. Ini ternyata tidak mudah keluar dari narkoba itu. Saya tadinya sombong, saya orang yang kapanpun saya suka, saya bisa stop. Bisa kontrol. Bisa kontrol. Saya bisa kontrol diri saya. Itu kesombongan. Saya minta maaf sama Tuhan bahwa kesombongan ini, makanya saya berani nyoba. Karena saya yakin saya nggak ngerokok, saya bisa stop kapanpun saya mau. Ternyata nggak bisa. Kecanduan, sampai kejadian ketangkep. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, yang kedua saya ketangkep. Kalau nggak ketangkep, saya nggak akan sembuh. Begitu yang kedua, saya bilang, ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Saya melihat ke belakang bahwa terlalu banyak lubang yang saya buat. Bahwa terlalu banyak waktu yang saya buang. Bahwa terlalu banyak kesempatan yang saya sia-siakan. Dan masa depan saya, luar biasa. Saya merusak diri saya sendiri. Saya ibarat tangga kesuksesan saya bangun. Tiba-tiba saya gergaji sendiri, tangga itu saya rubuh. Ketika kedua ketangkap, saya bilang,
Tuhan, saya stop. Jadi itu dari Mas Roy sendiri ya? Dari sini. Bukan karena Bukan, siapapun, bukan. termasuk Mbak Maria. Oh Ya, iya, Mbak pasti saya melihat akibatnya itu. Saya lihat istri saya, berapa tahun saya tinggalkan dia. Iya. Arti tinggalkan bukan tapi Iya. perhatian saya, anak-anak saya tiba berapa tahun tersia-siakan. Saya mengejar sesuatu yang sia-sia. Tapi itu sebuah kejadian yang saya pernah ngalamin itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Tapi ya sekali lagi Tuhan menolong dengan caranya. Ternyata setelah ketangkap yang kedua ini saya betul-betul stop dan tidak akan pernah menyentuh lagi. Wih, gila. Itu namanya bukan karena di treatment oleh seseorang, tapi itu muncul dari diri Muncul sendiri. bahwa kita lihat kebodohan. Baru sadar ya. Iya, bodoh banget. Iya. Sekarang saya lihat dari sini, saya lihat toh teman-teman saya di sana, saya bodoh banget mereka melakukan itu karena sangat mahal. Iya, iya. Satu hari 1,5 juta. Oh, Wah itu ya baru barangnya, belum yang lain-lain kan. Sehari bisa 5 juta. Sehari kita buang ratusan juta Ngapain untuk deh? kesia-siaan. Tuh guys, nih lihat ya. Yang nonton soalnya kan banyak yang usia produktif, Mas Roy. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, jadi ketika saya memakai sabu itu, undang-undangnya belum keluar. Oke. Bahwa Iya, itu bukan jenis narkotik ketika itu. iya, Hari ini, iya. menurut BNN, ada 800 lebih jenis baru yang belum termasuk undang-undang. Iya. Itu yang saya khawatirkan pada anak-anak cucu Iya. kita, artinya seluruh generasi akan muncul nanti obat-obatan jenis baru dengan trik baru, Iya, dengan penipuan-penipuan baru yang itu yang saya khawatirkan bahwa generasi yang ini. Iya. Oh ini bukan narkotik ya. Setelah kecanduan baru undang-undang yang keluar, Wow. baru undang-undang yang keluar. Selalu terlambat undang-undang yang keluar. Betul, betul. Itu yang saya khawatirkan. Ya mudah-mudahan orang kayak saya tidak. Ya mudah-mudahan saya yang terakhir ya. Tuh guys, ini pembelajaran ya. Jadi memang kalau masalah sosialisasi, khususnya undang-undang Mas Roy, itu biasanya ada kejadiannya dulu, Baru di melibatkan public figure. Iya, Nah itu baru tersosialisasi. harusnya memang harus. Maksud saya gini, ketika BNN itu menguasai banget soal narkotik, Iya. mereka memang lembaga yang ditugaskan untuk. Maksud saya sebaiknya itu segera apa-apa diinventarisir, kemudian diundangkan, kemudian disosialisasikan sehingga anak-anak muda yang akan pakai yang takut, kecuali yang mau nyoba. Iya, iya. Kita nggak bicara itu, tapi anak-anak muda yang kejebak kayak saya ini, begitu tahu itu jenis narkoba, mereka akan tidak akan menyentuh. Iya, bahkan- Orang tua juga bisa. Betul, Ini jangan, betul, ini jangan. betul. Ya. Iya, ini masalah sosialisasi. Ini buat yang nonton Vena Melinda Channel catatan juga ya. Kadang-kadang kita konsumsi obat tidur ya kan, Iya. yang dulunya mungkin nggak masuk Nggak apa-apa. kategori itu. Iya, sekarang tiba-tiba, ditangkap. ya, padahal sudah Sanak. edik ya. Misalnya kayak sana, Iya, gitu kan dulu nggak apa-apa itu. Betul, betul. Hari ini kan jadi masalah. Iya, iya. Ya. Jadi guys, luar biasa ya. Ini kayaknya aku pengen banyak ngobrol sama Mas Roy, tapi kayaknya Q&A ini, ini amanah orang loh Mas. Oke. Jadi aku bacain loh, bukan aku yang nanya loh Mas. Ini dari namanya Hansiusce. Waduh susah banget nih. Mama Vena, tolong tanyakan sama Om Roy Martin gimana dulu caranya mendidik Papa Gading sampai dia bisa jadi laki-laki yang tabah, baik, bertanggung jawab setegar Papa Gading. Thank you Mama Vena. Iya, saya mungkin tidak berdidik secara langsung gitu. Artinya bukan kata-kata, tapi kan tindakan-tindakan. Bahwa anak-anak kan ini kan melihat apa-apa yang orang tuanya. Saya selalu bilang, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada apa-apa, berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Jangan pernah menyalahkan. Dalam rumah tangga, laki-laki adalah komandan. Kesalahan, itu kesalahan komandan. Nggak ada anak buah salah. Dalam rumah tangga, kalau ya walaupun ya pasti artinya gini, mungkin salah anggota ya, tapi itu tanggung jawab kita sebagai komandan. Jadi jangan nyalain partner, jangan.
Saya selalu gitu. Laki banget ya guys. Secara banyak loh. Aku nggak bukannya curhat ya Mas Roy ya. Banyak kadang-kadang perceraian itu jadi perempuan tuh kayak titik pusat kesalahan center of sampah gitu. Ya, itu Oh iya, loh. tempat pembuangan sampah itu. Artinya seluruh kesalahan. Mas Roy bisa mendidik anak gitu apa karena Mas Roy juga dididik orang tua kayak gitu. Jadi laki banget gentleman gitu. Bapak saya sangat gentleman, laki-laki. Orang Jawa tapi sangat gentleman, sangat laki-laki. Jadi saya pernah mengalami perceraian juga. Dulu ketika wartawan tanya, saya selalu jawab, saya yang salah. Sama dengan Gading. Saya yang salah. Udah selesai. Nggak ada pertanyaan. Apa ya udah saya salah, saya tanggung jawab. Nggak perlu kan kita. Ya tadi yang kamu paling cantik, tiba-tiba sekarang kamu paling jelek. Tapi susah loh Mas Roy, hari gini ada laki yang kayak gitu, bener deh. Aku sih ngomong jujur loh. Ya. Saya kira orang tua yang harus mendidik. Laki-laki jadi laki-laki lah. Itu tadi ya, karena Papa Gading melihat papahnya Mas Roy itu memang begitu. Iya. Terhadap ibunya ya waktu itu ya. Iya. Ketika anak-anak tanya pun, ya papamu yang salah. Udah selesai. Aduh, saya nggak ada Roy Martin yang lain ya. Mas Roy, ini lagi nih. Oh iya nih, ada yang pernah jadi papahnya di Bella Vista ya. Iyalah, tuh. Ada yang bilang, Mama Vena, jangan nanya tentang Giselle, katanya gitu. Nah nih dari Diandra Melati _ Kira-kira wejangan apa yang Om Roy kasih untuk Papa Gading dengan situasi ini? Pertama pasti doa. Doa pada Tuhan bahwa kalau Tuhan kirim jodohnya adalah wanita yang menjadi penolong. Karena wanita ini diciptakan untuk menolong laki-laki. Sebenarnya ya? Ya, perempuan itu penolong laki-laki. Laki-laki yang kelihatan hanya tegar aja, tapi sebenarnya perempuan jauh lebih tegar. Jadi minta sama Tuhan bahwa yang datang itu adalah jodohnya. Kalau dia jodoh datang dari Tuhan, saya kira itu bukan perceraian, pasti kebahagiaan. Kemudian ada 20 tahun lebih dia harus bertanggung jawab pada anaknya, Gempi. Itu sebuah pertanggung jawab yang tidak terelakkan. Artinya apa? Ya butuh biaya, butuh waktu, ya kan? Mungkin nanti ada anak yang lain, tapi kita bicara Gempi dulu, bahwa dia ada tanggung jawab Gading. Minimal 20-25 tahun dia harus, kalau dia anaknya mau sekolah ya dia harus sanggup menyekolah. Artinya apa? Simpan uang kamu, tabung uang kamu, ya dong, untuk membesarkan ini anak. Karena itu tanggung jawab kamu. Karena ketika kita cerai, papa kalah, mama kalah, tapi yang paling kalah kan anak-anak. Iya, betul. Jadi jangan lebih dikalahkan lagi. Harus kita menangkan sang anak. Jadi tetap harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab. Sampai dia mandiri. Sampai dia nanti dewasa. Jadi intinya Mas Roy itu juga waktu berpisah sama ibunya Mas Gading, memang tanggung jawab ya. Sampai... Saya punya anak empatnya ikut saya. Oh, Mas Gading tuh ikut Gading itu umur 2 bulan. Ikut saya, umur 2 bulan. Jadi Mas Roy yang ngurus sama Mbak Ana? Iya. Oh gitu. Iya. Oh, empatnya. Empatnya. Wow, luar biasa. Jadi Mbak Ana ini memang juga perempuan pilihan. Oh, luar biasa. Yang luar biasa juga luar ya. biasa. Mau mengurus langsung 4, tambah lagi kan ya? Tambah 2. Wih, 6 guys. Dan ini sukses semua sekarang ya. Iya, Aku lihat apa namanya The Martin Family. Martin Friends. Oh, Martin and Friends. Ini idenya siapa ini ya, vlog ini ya? Idenya Ana Maria. Mau bikin ya udah. Ya. Oh, jadi 3 cowok-cowok, si Gading, Gibran. Oh, justru Mbak Maria nggak mau ya? Sekali-kali kalau review itu. makanan, kalau review makanan dia. It's so sweet banget ya. Jadi bener-bener sekarang ini di hari tuanya Mas Roy itu kayaknya semuanya udah happy banget ya. Happy ya, happy. Kan sekarang kan Gading luar biasa ya. Gading luar biasa. Karirnya ya. Oke guys, ini aku tanya lagi, aku sambung lagi. Dari Nuri _Faurina, Om Roy setuju nggak dengan calon Mama Gempi yang baru? Siapa namanya? Cantik ya? Karen ya, Karen. Saya bukan lembaga perizinan. Oh iya, nah, tapi kan bapaknya. Loh, iya, sekali lagi ini hidupnya Gading.
Oh gitu. Jadi nggak jadi soal atau nggak peduli saya setuju atau tidak setuju itu bukan, ini kan hidupnya Gading, biarkan Gading yang memilih. Kalau Gading setuju ya saya setuju. Iya Ih, dong. masa sih Mas Roy gitu banget, orangnya sabar banget. Iya, lihat mau apa? Nah kan tapi kan sebenarnya kan pernah gagal. Apa nggak Mas Roy jadi kayak parno, ketakutan, Enggak kasih lah. wejangan harus enggak? Kekhawatiran kita kan nggak nambah apa-apa, betul? Kita khawatir juga mau. Kalau kejadian. Kalau dia minta nasihat baru kita mungkin ya ini. Tapi kalau dia nggak minta nasihat, dia udah dewasa, dia berhak untuk bahagia, dia berhak untuk memilih pasangannya dengan mata batinnya, dengan matanya dia, ukurannya dia, bukan ukuran saya. Betul, Ini kan hidupnya Gading. Iya, iya. Alangkah celakanya kalau saya jadi bapak, Iya. tiba-tiba ikut campur dalam semua urusan. Wah, sangat menyebalkan mungkin. Jadi kalau Mas Roy diundang nih kemarin di TV-TV terus tanya soal kasusnya mantan dari menantu, emang Mas Roy itu bener-bener nggak mau ikut campur tuh beneran ya Mas Roy ya? Iya benar lah, Emang bener-bener menjaga. menjaga. Saya Apa sih yang dijaga Mas Roy? Perasaan Gempika atau perasaan Gading kah sebetulnya yang dijaga? semuanya bahwa saya pertama saya harus membatasi diri saya bahwa mereka Gading sudah dewasa, dia punya kehidupan sendiri. Iya, iya. Ketika dia keluar dari rumah, dia sudah menjadi pribadi sendiri. Dia punya keluarga, kemudian ada masalah. Saya mencoba untuk tidak menambah keributan, kegaduhan. Ucapan saya bisa menambah kegaduhan, ketidaknyamanan. Jadi ya harus saya jaga perasaan Gading. Saya harus menjaga nantinya Iya. Gempi. Saya harus jaga juga keluarga-keluarga lain yang mungkin terlibat dalam hal ini. Ya kan? Tuh guys, ini yang disebut orang yang berhati luas. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana untuk mengkontrol diri ya. Karena kalau kita ucapan ini kan apalagi zaman sekarang ya, jejak digital Luar itu ya, biasa kan? luar biasa. Orang aku aja lihat kalau klik Roy Martin, waduh yang kasih komentar ada yang dari sisi psikolog, dari sisi agama lah. Padahal Mas Roy-nya nggak ada loh guys. Segitu ya. Iya. Tapi itu sebuah konsekuensi logis dari kerjaan kita. Tapi ini contoh juga loh. Kalau ada Mas Roy yang seperti ini, kenapa kita sebagai public figure tidak menahan diri seperti tadi ya? Itu juga. Karena kadang-kadang kita terpancing oleh wartawan-wartawan ya. Tapi itu kerjaan mereka gitu. Kadang-kadang sebagai manusia kita punya pendapat, kita punya rasa. Tapi sekali lagi kalau kita tidak bisa menahan diri, Betul. itu akan menambah kegaduhan aja. Guys, tinggal 15 menit lagi. I have to hurry. Coba. Nih, ada nih Diandra Melati _. Mam, tanyain dong sama Mas Roy, tetap fit dan sehat itu gimana? Di pandemi ini loh, masih aktif loh Mas Roy. Iya, ya pertama. Minum jamu apa-apa. Oh ya, jamu ya. Oh, iya. Jamu. Anak Maria selalu bikinin jamu. Oh, ini jamu ala istri ya? Ya, ada serai, ada kunyit, ada jahe, ada jamu-jamu Jawa, jamu lama. Iya. Anak Maria selalu bikinin itu. Dan kedua olahraga lah, biar dikit ya golf atau jalan, lari udah nggak bisa. Jadi udah dilarang dokter nggak boleh lari katanya. Jadi jalan berapa kilo, 3-4 kilo. Tapi lebih daripada itu, hati harus gembira. Iya, betul. Jadi pikiran kita jernih, hati sukacita, kita gembira, itu mengobati semua penyakit. 68 tahun ya? 60, mau 69 nih. Mau 69. 2 bulan lagi 69. Wow, luar biasa loh. Ini masih minum sirup loh guys. Masih jalannya masih tegap dan masih flamboyannya nggak hilang. Ya karena itu dari hati ya Mas Roy ya. Dan jaga, saya tidak ada pantangan makan. Oh beneran nih? Nggak ada, kecuali bayar. Oh, jadi dia masih makan kayak kambing. Kambing, duren. Yang bener duren? Duren makan. Oh my god. Duren Yang kolesterol tinggi. Nggak ada, Pak. Tapi ya tetap nggak bisa semena-mena ya. Tetap ada. Ya kita membatasi diri tadi. Intinya itu. Nah nih. Wow tuh umur berapa udah dijawab. Kapan Gading kawinnya dari Irma Vinci? Kapan? Tahu nggak? Waktu Gading yang menentukan. Oh, tapi hari ini kan baru PDKT, baru pendekatan.
Tapi udah dikenalin dong. Belum. belum? Belum, masih jauh. Saya kira anaknya juga masih 20 tahun. Yang bener Karen? Iya kan jadi ya dia punya keluarga yang belum ya kita Oh, jadi- begitu banyak hal yang Tapi wartawan rame banget ya. ya wartawan. Ya ampun, kayaknya udah iya gitu. Oh, jadi Mas Roy belum kenalan langsung. Belum. Tapi intinya apapun pilihan Gading, Mas Roy Gading kita pasti support. akan mendoakan merestui ya. Iya. Namanya Nyarania _ Om Roy, pernah nggak ada kecurigaan tentang hubungan Gisel Gading yang kurang harmonis sehingga bercerai dulu? Kecurigaan enggak, tapi yang saya lihat itu bahwa ada energi Gading yang meredup. Artinya saya lihat ini Gading sibuk, artinya sangat sibuk gitu, tapi kok matanya itu ada tidak bahagia. Saya membaca itu, tapi kan kita orang tua nggak berani tanya. Oh, dia bukan tipe cerita berantem gitu? Oh, Gading itu kalau udah selesai baru cerita. Oh, Gading itu anak yang tidak pernah mengeluh sekalipun. jadi introvert dong? Sangat introvert. Oh, Setelah peristiwa baru, saya adalah orang terakhir yang tahu kalau dia mau cerai. yang bener Mas Iya. Roy? Iya, Jadi, oh, sama Mbak Ana juga? sama sekali. Terus dia cerita sama siapa dong? Mungkin sama teman-temannya, Oh. tapi tidak sama saya. Jadi saya orang terakhir yang tahu. Ya ampun. Jadi Mas Roy taunya hanya karena ada titik kesedihan, terus taunya Itu Belakang. ya 1-2 tahun sebelum kejadian. Saya udah membaca itu, tapi ya kita nggak boleh menduga-duga kan. Aku sedih nih ya kalau lagi ngomongin tentang Gempi ya Mas Roy. Ya. Soalnya aku salah satu ibu-ibu yang ngefans, apalagi anakku Fania, itu umurnya 4 tahun, ngefans banget sama Gempi. Kenapa ya Gempi itu bisa kayak bintang ya, itu nurun Iya. dari orang tuanya Iya, pasti iya, ya. saya Jadi kira dia. pinter Dia pinter banget ya. banget, ya. Nah ini dari Siti Zahra Alaidrus tuh tanya, Mama Vena tanyain dong harapan terbesar Mas Roy Martin terhadap Gempi. Apalagi kan dengan kasus ini pasti suatu saat dia akan Pasti. melihat jejak digital. Gimana cara sebagai grandpa dan grandma untuk menjelaskan someday kalau dia Ya, nanya. ya. Ya harapan dulu adalah harapan bahwa dia menjadi anak yang baik, anak yang karena dia pintar dia akan ya terdidik dengan baik dulu. Iya. Kedua, kalau dia punya mama sambung, dia punya mama yang juga perhatian sama dia dan cinta sama dia. Itu harapan. Kalau nanti penjelasan saya kira ini tugasnya Gading, bukan tugas saya. Biarkan Gading yang Beneran, Mas Roy? Loh iya, iya kan? Mas Roy kayak bule style banget ya? Mungkin ada Padahal orang terpengaruh. Jawa ya? Saya orang Jawa. Kok bisa gitu Mas pola pikirnya? Saya dididik kayak gitu. Oh. Itu tugas Gading saya kira. Jadi kalau suatu saat nanti Gempi nanya Hmm. sama grandpa nggak dijawab dong berarti? Atau grandma? Tanya papamu. Wow. Kan bisa Keren, salah guys. kita. Benar-benar. Kita bisa salah. Ih merinding loh aku Mas Roy. Aku tuh tahu Mas Roy kita hari-hari syuting bertahun-tahun ya. Bella Visa 1, Bella Visa 2. Cuma aku nggak tahu loh kalau Mas Roy itu sebegitu legowo jadi laki-laki. Jadi Mas Roy kalau boleh dibilang apa nih harapan Mas Roy untuk seorang Gading pada saat ini dengan situasi yang sekarang? Iya, pertama Masa nggak ada wejangan satu aja? oh Untuk dia iya nggak bikin ada, kesalahan ada. lagi. Ya, saya selalu bilang move on, Oh. move on, jangan sesali yang hilang. Saya selalu bilang syukurilah yang dapat. Jadi dalam ada kan saya pasang itu, padahal sebetulnya juga itu bisa untuk percintaan, bisa untuk rumah tangga, bisa juga untuk pekerjaan. Sing lunga lalekno. Yang sudah pergi lupakan. Mungkin pekerjaan, mungkin rezeki yang udah Betul. atau mungkin rumah tangga. Nah, itu bisa dimensi yang macam-macam. Sing teko entenono.
Betul. Yang datang ya tunggulah. Sing ono syukurono, yang ada kamu syukuri. Jadi selalu bersyukur pada setiap saat, saya kira ya. Jadi itu istilah Jawa tapi pakem ya Mas ya. Iya. Di era manapun itulah Di yang era dipakai pakem dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan. dalam semua aspek itu. Kayaknya teduh ya saya ya kalau di sebelah Mas Roy ya. Aduh sayang ya Mas Roy ini intinya apa ya? Kalau kejadian-kejadian itu kan bukan kesalahan siapapun ya berarti ya Mas Roy. Intinya gitu ya. Iya. Karena semua Setiap orang orang punya sisi gelap. Ah, Cuma ada yang terbongkar, ada yang tersembunyi. Hanya itu aja kan. Wah, jangan sampai kita melihat orang lain lebih jelek. Atau kalau ada orang lihat kesalahan, saya selalu, apakah saya memaafkan? Saya maafkan dari awal. Sekali lagi itu bukan urusan saya. Apa saya maafkan? Saya maafkan. Selalu, apakah Om Roy menyayangi dia? Saya mengasihi dia. wah dalam loh. Ya, Mengasihi itu dalam Mengasihi berarti. Karena itu tidak ada hubungan dengan status ya Mas. tidak ada hubungan dengan status. Baik itu waktu jadi menantu, Ya. sebagai sesama manusia, Iya, memang harusnya kita mengasihi. Mengasihi. Guys. Ini pertanyaan terakhir Mas Roy karena tinggal 8 menit lagi. Aduh sedih ya. Kapan ketemu lagi? Kapan ya aku main ke sana mau ketemu Mbak Ana. Mau ngasih Venus cake ya. Jadi Mas Roy Nanti dong, aku kirim ya. cari tamu saya. Oh iya Ya, benar-benar nanti ya, siap cari. siap Ya. aku datang. Emang aku masih ada yang bisa dikulik-kulik? Oh, ya? banyak Kayaknya hal. kehidupanku gini-gini aja Mas Roy. Seru lah. Nih Mas Roy, dari Royan Rambu. Mama Vena tolong tanyain Mas Roy. Satu ayat firman Tuhan yang bikin Om Roy sekeluarga kuat hadapi jatuh bangunnya hidup itu apa? Om Roy saat teduhnya kapan aja? Oh, ayatnya saya lupa ayat. Ayatnya lupa ya. Saya, ya. Tapi satu hal yang seperti saya katakan tadi, kalau nggak salah di Amsal, jangan hitung, ya, jangan hitung yang hilang. Jangan hitung yang hilang, tapi syukurlah yang kamu dapat. Dan yang hilang itu nggak usah kita hitung lagi. Karena hilang udah, itu aja. Yang kita syukuri ya apa? Bersyukurlah pada setiap saat. Itu ayat yang saya bersyukur pada setiap. Jadi ketika kita gembira kita bersyukur. Tapi ketika ada percobaan, ada bencana mungkin atau ada kerugian atau apapun, saya selalu bilang, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena pasti semua atas seizin Dia. Jadi kayaknya agama apapun sama ya Mas Roy? Sama. Bersyukur, Bersyukur. bersyukur Dan bersyukur. Tuh. Mas Roy, sebelum aku tutup nih Vena Melinda Channel, ini pasti banyak yang nonton. Aku yakin banget karena ini banyak banget message ya. Kalau kita juga bikin vlog pasti yang bisa berbagi juga kan, sharing Mas Roy. Ada nggak ucapan khusus untuk Gading dan khusus untuk Gempi? Mungkin Mas Roy bisa. Ya, untuk Gading, bahwa ada masa depan kamu masih panjang, raih dan perjuangkan. Karena kebahagiaanmu, kemenanganmu harus kamu gapai, harus kamu perjuangkan. Dan untuk cucuku Gempi, tumbuh menjadi besar, pinter, tambah cantik, dan menjadi orang hebat. Keren banget. Guys, ini pembelajaran ya buat kita semua. Pembelajaran buat kita. Nobody's perfect ya Mas. Nobody perfect. Ya. Kalau untuk istri tercinta apa dong I kata-katanya? love you. So sweet. Jadi ini intinya masih romantis apa? Apa sih? Oh gimana coba romantisnya Romantis coba. saya. Jadi ketika saya ketemu Anna Maria pertama, saya bilang kamu adalah wanita yang tercantik yang pernah saya lihat. Ini tahun berapa? Dia tahun 83, 84. Dia ngajak tiap hari. Gara-gara itu ya benar. Itu sampai sekarang Mas. Sampai hari ini saya masih bilang kamu paling cantik, walaupun kepaksa. dia paksa. Oh, gitu. Dan tiap pagi saya lihat kamu masih sangat cantik. Jadi nggak pernah berantem dong kalau Nggak gitu? pernah, saya nggak pernah berantem. Yang benar. Loh, kalau berantem biarkan dia yang menang. Iya kan? Oh iya. Nah, kenapa harus berantem tuh? Jadi ngomel gitu? Ya perempuan kan tugasnya ngomel. Oh, jadi perempuan ngomel tuh nggak jadi weakness ya? Loh, perempuan ini
ada kebutuhan biologisnya dia adalah berbicara 14.000 kata-kata per hari. Wah. Yo, jadi Iya. kalau dia ngomel, itu kodratnya, udah biarkan aja. Yes. Dia yang menang. Untung saya tukang ngomel guys. Tapi kok aku belum dapat orang yang bisa mengerti ya kalau aku tuh suka cerita loh Mas sebenarnya. Nanti kamu pasti. Doa Tuhan yang kirim. Amin amin. Guys, thank you banget ya Mas Roy. Terutama makasih banget, sehat selalu. Makasih. Sukses, dan aku yakin ini anak cucu Mas Roy bangga punya grandpa yang luar biasa, bukan hanya ganteng ya, tapi wawasannya itu benar-benar bisa membuat orang menjadikan inspirasi. Itu yang paling mahal ya dalam kehidupan, kita bermanfaat. Makasih Non, makasih. Tos dulu Mas. Wow, aku banyak belajar. Aku juga punya anak Mas Roy. Kadang-kadang aku suka memasuki ruang-ruang privacy. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya Mas? Setiap orang punya pendapat. Oh. Tapi kalau saya tidak akan masukin. Oh, jadi kalau dewasa udah 21 tahun, Siarkan dia punya Make a kehidupan sendiri. Minimal minta izin. izinnya udah bagus ya. Iya. Jangan kita harus ditanyain apa Iya. pendapat kita, nggak perlu ya. Iya. Oh, oke Feral, oke Atala, maafin Mama ya. Suka rempong aku, Mas, jadi berantem. Oke guys, sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke.